Tes. Halo? Kedengaran nggak suara Pak ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran, Pak. Kita langsung saja mulai ya teman-teman ya. Teman-teman juga sudah menunggu kayaknya, sudah telat Pak ini. Telat 12 menit. Jadi pertemuan kita hari ini nggak juga lama. Jadi Pak sempatkan pertemuan agar pertemuan ini tercatat sebagai pertemuan dan tidak diganti di hari yang lain. Ya. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman sehat ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Di apa nih yang nanya? Izin opcam sinyal bermasalah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kameranya di opkan, nggak apa-apa. Yang mau menyalakan juga bisa, nggak apa-apa. Apalagi nih nanya. Maaf Pak teman-teman yang belum izin masuk karena email emailnya masih banyak yang bermasalah. Ya. Kalau emailnya masih belum bisa digunakan, menggunakan email biasa aja nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kasih kabar untuk perkuliahan kita. Kan kalau teman-teman join walaupun nggak melakukan email ITERA, masih ada persetujuan atau konfirmasi dengan saya kan. Nah, bisa saya masukkan seperti itu. Jadi teman-teman, kita hari ini perkuliahan pertemuan keempat atau modul keempat atau minggu keempat. Setelah kemarin itu kita belajar apa nih kemarin? Belajar penggunaan IT, aplikasi IT di berbagai domain. Teman-teman kemarin itu ada tugas kan? Ya? Ya enggak? Ada, Pak. Iya, Pak. Kita buka nih. Jadi di Classroom saya sudah sediakan email ya, di Google Classroom saya sediakan absensi manual. Berapa nih? 97? Salah. Oke, kita buat absensi manual untuk absensi untuk hari ini TPB 56. Jadi Pak nanti rekap juga loh yang belum berhasil absen melalui Pocket, masih bisa absensi manual. Kita buka tugasnya minggu lalu, siapa aja ada. Memastikan teman-teman yang sudah masuk belum Pak tugas. Jadi ada 54 yang tune in dan ada 37 yang belum kumpul atau telat kumpul ini. WhatsApp-nya lambat. Teman-teman sudah kumpul semua tugasnya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, itu bukan absensi ya. Salah, ini absensi. Tugas pertemuan 3 kemarin 81 yang kumpul. TPB 56. Oke. Absensi pertemuan 4. Jadi silakan di absen yang
masih belum bisa melakukan absen melalui Pocket. Nah, silakan absensinya melalui Google Classroom yang saya sediakan. Jadi nanti yang melakukan Google Classroom nanti saya rekap loh, ya. Tetap saya rekap untuk saya pindahkan di absensi Pocket. Kemudian terkait tugas, ini yang kumpul-kumpul tugas. Nggak ada yang telat nih. Ada ya. Tidak ada ini. Apa ini yang nggak kumpul ini pindah kelas atau gimana? Kita buka ya. Jadi ada teman-temannya banyak nanya, Pak, tugas saya terkumpul nggak? Pak, tugas saya sampai nggak ke Pak? Kalau Pak jawab satu-satu, banyak. Nah, jadi ini teman-teman sambil ngeliat kan, ya? Ya nggak? Halo? Tes? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini yang kumpul-kumpul tugas. Jadi Pak, kenapa yang mintanya format penamaannya ada format biar teman-teman bisa ngecek NIM-nya tugas 1, NIM-nya ini kayak gini kan, tugas 1 NIM-nya berapa gitu. Seperti ini yang kumpul tugas sampai ke saya kok, dan ini bisa saya download untuk saya koreksi. Ini teman-teman yang sudah berhasil upload. Jadi kayaknya upload semua ini kayaknya. Ini nggak sempat ngerubah nama ini. Sepertinya cam scanner. Ini upload gambar ini. Upload gambar satu-satu. Farhan. Kita lihat aja nanti apakah ada upload. Pak, maaf Pak. Ya. Itu saya upload tugasnya 2 kali Pak. Itu yang gambar 1, yang sudah PDF 1 Pak. Maaf Pak. Oh iya ya. Lupa dihapus Pak. Oke. Jadi kalau PDF-nya terupload, dia bisa lihat. Oke. Absensi silakan absensi teman-teman. Pertemuan keempat hari ini. Ini Pak dulu, Pak taruh di sini. Well. Bisa nggak absen melalui Pocket? Bisa Pak, Bisa. tapi tetap merah. Nah, nanti kita cek. Isyakat yang absensi hari ini, yang berhasil absensi hari ini. Nah, ini yang absensi hari ini. Nah. Nah, teman-teman, penjelasan materi juga Pak sudah buatkan semalam. Teman-teman bisa download ya, sama seperti minggu lalu. Tambahkan SS di YouTube-nya, download, atau teman-teman tonton live streaming-nya. Nah, tapi sebelumnya kita ulas sejenak tentang modul. Modul kita ada 2, ada modul 4 dan ada slide pendukung. Jadi silakan dibaca kedua-duanya. Kalaupun teman-teman mau mengulang atau mau membaca, benar-benar mau membacanya lagi dengan cermat isi penjelasan atau materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah Internet of Things, IoT atau kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Jadi internet itu teman-teman bukan hanya untuk browsing, bukan hanya untuk mencari materi, atau bukan hanya sebagai komunikasi, menyebarkan informasi. Tapi internet sekarang sudah sebagai
kendali. Jadi kita bisa mengendalikan sistem atau mesin dari jarak jauh menggunakan internet. Jadi kita bisa mengoperasikan sebuah mesin atau motor mesin ya, melalui sensor, dan itu terkoneksi, harus terkoneksi, kita di mana dan yang ingin kita kontrol itu berada di jauh misalkan. Nah, seperti teman-teman lagi tugas misalkan, lagi keluar negeri atau ke provinsi mana ya, teman-teman ingin mematikan lampu taman misalkan, teman-teman bisa menggunakan Internet of Things. Nah, dan itu menggunakan sensor. Saya scan sebentar, Bos. Apa? Halo? Ada ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ulas lagi internet itu apa? Ada yang maksudnya? Ada yang mau join? Oke, lanjut. Internet itu apa? Seperti apa yang kita bahas. Oh ya, nggak sempat ketemu ya kita pada pertemuan internet dan ini. Ya. Jadi internet itu diilustrasikan adanya komputer atau laptop dan adanya bumi atau bola dunia. Ya. Jadi kita diilustrasikan kita di belahan dunia manapun, orang belahan dunia manapun bisa berkomunikasi antar negara, antar benua, antar provinsi, dengan terhubung dengan internet. Jaringan, jadi ini beberapa komponen atau pengertian dari internet. Internet itu jaringan yang menghubungkan komputer atau laptop dengan laptop atau handphone dengan handphone di seluruh belahan dunia atau global. Nah, internet itu jaringan, internet itu koneksi. Internet ini memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Jadi diilustrasikan adanya bumi seperti itu, kita berada di belahan dunia atau negara manapun, kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh seperti yang kita lakukan seperti ini. Analoginya dengan jaringan telepon. Itu sederhananya jaringan telepon, jaringan internet, pakai data. Ya. Nah, ini baru pengertian internet. Lalu, apa itu Internet of Things? Jadi, Internet of Things itu atau disebut IoT adalah jaringan benda-benda fisik. Jadi, bukan hanya komputer dengan komputer, jadi adanya benda fisik yang tertanam, embedded dengan elektronik. Jadi, di dalam elektronik yang ingin kita kontrol, ditanamkan sebuah modul atau perangkat yang bisa kita kendalikan. Dengan elektronik, perangkat lunak atau sensor, berupa sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya mencapai nilai yang lebih besar. Jadi nilai yang lebih besar ini maksudnya bukan hanya sebagai komunikasi, tetapi internet ini dengan adanya benda yang terpasang di elektronik tersebut memungkinkan kita bisa mengendalikannya. Jadi nilainya lebih besar dari komunikasi. Dan layanan dengan pertukaran data. Jadi selain kita menghubungkannya dari jarak jauh, kita bisa mengendalikan dan kita bisa mengambil data tersebut dari jarak jauh. Atau perangkat lain yang terhubung. Itu Internet of Things. Kalau things itu artinya segala. Artinya apapun yang terhubung ke internet, termasuk definisi Internet of Things atau IoT, artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor, dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet. Internet ini sebagai jaringan komunikasinya, jaringan untuk kita menghubungkannya. Itu adalah IoT. Jadi, barang fisik yang dapat dimonitor atau dikendalikan. Jadi, penggunaan internet itu sudah bisa mengendalikan
sebuah elektronik atau mesin. Tujuan IoT ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari koneksi internet yang tersambung secara terus-menerus. Jadi kalau nggak tersambung dengan internet, kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikan. Nah, ini contoh penggunaannya pada rumah, security, transportasi, seperti itu. Konsep cara kerja IoT ini cukup sederhana teman-teman, dengan cara menjangkau pada 3 elemen utama. Yang pertama itu barang modulnya, barang fisik dari IoT tersebut yang kita tanam, yang kita pasang di elektronik atau mesin tersebut. Kemudian adanya koneksi internet, ya jelas. Itu nggak boleh putus, koneksinya harus stabil. Nah, bisa itu kita memanfaatkan untuk kontrol kita di rumah. Tetapi di rumah kita harus juga punya wireless atau speedy atau IndiHome. Cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Jadi misalkan kita ingin mengontrol data dari jarak jauh, kita harus bisa mengambil data tersebut dengan aplikasi yang menyimpan data, mengolah data. Cara kerjanya Internet of Things yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi program. Jadi kita terlebih dahulu di modul IoT ini atau aplikasi yang kita fisik yang kita tanam di sebuah elektronik itu, kita buat sebuah perintah program untuk tiap-tiap perintah argumen ini menghasilkan sebuah instruksi antar sesama mesin. Nah, jadi yang mengontrolnya, yang menggunakan tempat kita dengan program, hasilkan insight, sebuah interaksi antar sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak apapun. Jadi internetlah yang hubung dari dua interaksi mesin tersebut. Jadi satu mesin komputer dan satu mesin yang ingin kita kontrol. Dan manusia hanya bertugas sebagai pengatur, pengawas, dan bekerjanya alat tersebut secara langsung. Ini fungsi IoT, utamanya yaitu sebagai sarana untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang fisik. Konsep IoT ini sangat memungkinkan digunakan hampir seluruh kegiatan sehari-hari. Ini contoh-contoh penerapannya tanpa kita sadari, itu sudah menggunakan IoT. Misalkan transportasi, konservasi hewan, pertanian, peternakan, pemerintahan. Nah, IoT ini bentuk modulnya. Apakah ini berbentuk untuk sensor atau atau deteksi jarak atau panas, sensor. Barang apapun yang dikatakan IoT device jika terpasang IoT modul. Ini modulnya. Fisiknya seperti papan USB, papan USB ya. Kemudian barang apapun yang dikatakan device terpasang IoT modul atau embedded device yang umumnya terdiri dari 4 komponen. Jadi ada sensor sebagai penerima pesan atau koneksi, ya, untuk mensensor keberadaan kita, misalkan pada AC. Pada AC kan sudah ada sensor yang deteksi suhu manusia yang dideteksi. Apabila ada manusia, misalkan sensor AC itu nyala. Kalau nggak ada suhu manusia, dia akan mati. Itu sensor. Ada sensor jarak. Misalkan sensor jarak itu ke handphone kita nih teman-teman. Kan kita
menggunakan GPS. Itu sensor. Di mana letak beradanya teman-teman, atau kita ketika kita mencari transportasi misalkan. Pada transportasi kita mencari alamat. Kan internet nggak tahu berapa jarak lagi kita menuju alamat tujuan. Nah, itulah dia membaca keberadaan kita. Lanjut ke CPU komputer. Jadi adanya komputer ya. Nah, tidak harus berbentuk laptop atau tower, khusus untuk membuat perangkat IoT atau perangkat komputer kecil ini, atau sering disebut single board. Yang berikutnya perangkatnya adalah adanya sistem operasi. Ya, embedded device untuk perangkat IoT ini memerlukan sistem operasi yang menjadi nyawa dari modul. Jadi, seperti halnya komputer atau laptop teman-teman, itu kan adanya sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Misalkan Windows 7, Windows 10, Windows 8, Linux, itu Windows. Kalau perangkat lunak, software, itu aplikasi. Aplikasi misalkan Word, Excel, PowerPoint, aplikasi Photoshop, itu aplikasi software. Nah, kemudian jalur komunikasi. Setelah sensor mengkoleksi informasi, jadi sensor mendapatkan informasi, mendeteksi kan sensor, kemudian CPU ini mengelola data dan menentukan tindakan. Perintah kita itu ada di CPU. Setelah dia menerima data dari sensor, CPU ini mengelola. Mengelolanya maksudnya bagaimana? Mengelolanya apakah data yang didapat ini untuk dikirimkan ke kita, atau CPU ini memberikan perintah untuk menjalankan mesin. Tinggal kita tekan on off saja, atau kita mengontrol saja melalui laptop atau komputer. Menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data. Ini misalkan sensornya ini mendapatkan data atau informasi. Nah, CPU ini mendapatkan data. Nah, data yang ditangkap oleh sensor. Nah, di sini diilustrasikan bahwa data yang diterima ini kemudian dikirim ke kita. Jadi seperti itu. Ke server. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi. Nah, media ini internetnya ya, teman-teman. Dan untuk mengirim informasi dari tempat jauh tanpa batas ruang dan waktu. Maka perangkat IoT akan menggunakan media internet. Ini keluarannya. Jadi keluaran di sini merupakan action dari CPU. Nah, action dari perintah kita yang memerintahkan CPU ini atau komputer setelah data yang ditangkap oleh sensor. Seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan motor. Menggerakkan motor di sini bukan motor Supra, bukan motor kendaraan, bukan. Motor ini motor diibaratkan mesin, teman-teman. Menyalakan lampu. Misalkan kita ingin menyalakan lampu, kita bisa menyalakan lampu dari jarak jauh. Begitu. Jadi tergantung dari program yang kita buat di dalam CPU tersebut. Apakah programnya berdasarkan jam, begitu jam 6 sore, lampu menyala. Seperti itu. Kita tinggal tekan tombol saja. Atau membunyikan alarm, menampilkan data di layar, dan lain sebagainya. Itu keluaran dari CPU. Ini perangkat IoT, ini contoh. Ini sudah bagus ini. Nah, karena yang kita jumpai kalau teman-teman belajar IoT, modulnya masih seperti ini. Ini contoh Internet of Things atau IoT dalam revolusi industri. Kan kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Jadi industri 4.0 ini tidak lepas dari IoT.
Jadi dia sudah bisa mengendalikan dari jarak jauh konsepnya. Seperti diketahui revolusi industri pertama berbicara tentang terciptanya mesin uap. Ini revolusi pertama atau 1.0. Lalu pada revolusi industri kedua ditandai terjadinya perbaikan pada produksi. Ini yang membuat manusia dapat memproduksi barang secara massal atau secara banyak. Pada abad ke-19 itu. Kemudian pada abad ke-3, maksudnya setelah itu muncul otomasi produksi menggunakan robot dan penggunaan teknologi informasi. Ini abad ke-3. Nah, abad keempat menekankan kepada integrasi antar alat. Jadi antar alat saja, asal dia punya koneksi internet, sudah bisa sebagai revolusi industri dan pemanfaatan big data. Nah, ini contohnya. Ini contoh sejarah perkembangan industri pada 1.0 itu menggunakan uap. Kemudian pada abad ke-19 itu produksinya sudah seperti ini. Pasal. Nah, jadi di sini mesinnya yang bergerak tapi masih melibatkan manusia. Misalkan pengemasan barang. Jadi barang itu kalau teman-teman melihat dari produksi industri 2.0 itu misalkan pemakaian barang, perakitan, akan pemasukan barang, masukin mie dalam kardus. Jadi kotaknya berjalan, mesinnya masukkan mie, tapi masih kontrol manusia. Kemudian pada abad ke-20 atau industri 3.0 ini sudah memanfaatkan robot atau teknologi informasi. Kalau industri 4.0 segalanya kita tinggal mengontrol saja, nggak perlu mengendalikan mesin yang sudah mengoperasikan. Apa pengaruhnya dalam revolusi industri? Nah, karena IoT ini adalah unsur utama untuk revolusi industri, berpengaruh dalam berbagai macam seperti manufaktur, logistik, kesehatan, tata kota, rumah, pertanian, bahkan industri otomotif. Ini implementasi mesin yang dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, dan awalnya mesin ini dibuat hanya untuk membantu manusia dalam operasi secara manual. Lambat laun mesin ini berjalan sendiri secara otomatis. Nah, awalnya hanya ingin membantu, namun bagaimana sih mesin ini bekerja secara otomatis? Tapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dan sebuah sistem menemui kendala jika menyangkut jarak dan waktu. Jadi pembahasannya sudah menyangkut jarak dan waktu. Bagaimana mesin itu bukan hanya bekerja secara otomatis, tapi bisa nggak kita mengendalikan mesin itu dari jarak jauh. Nah, ini bidang-bidangnya. Bidang pertanian. Jadi bidang pertanian misalkan ada mesinnya mengontrol panen buah. Bidang pertanian adalah bidang pekerjaan yang paling banyak digeluti, ya, karena sebagian besar penduduk Indonesia ini bertani. Nah, bidang kesehatan. Nah, ini seperti jam tangan pintar yang teman-teman pakai misalkan. Ini sudah bisa mendeteksi detak jantung, suhu badan, seperti itu. Itu adanya sensor, teman-teman. Sensor yang mendeteksi panas atau teman-teman jarak jauh, sensor pemantauan pasien jarak jauh, sensor khusus yang dibuat pada sepatu untuk mengurangi nyeri. Jadi ada sensor yang ditanam di dalam sepatu ini, dan lain sebagainya. Bidang keamanan. Ini bidang keamanan.
Kalau teman-teman scan kartu misalkan masuk apa ya? Masuk di dalam mall kan? Scan kartu untuk masuk di dalam pintu gerbang ya. Itu sudah ada sensor misalkan. Di ITERA belum menerapkan itu. Jadi cukup kartu di scan itu namanya sensor, adanya sensor. Teknologi IoT sangat berperan penting di bidang keamanan sebagai kontrol penerapan, yaitu remote control, kontrol garasi, melalui smartphone, alarm pendeteksi maling, dan lain sebagainya. Ada juga sensor parkir misalkan. Teman-teman ingin parkir, kan ada bunyi titit. Jadi dia membaca jarak benda di belakangnya. Itu ada sensor. Bidang pendidikan ini adanya sistem monitoring hasil belajar siswa. Jadi IoT di sini mencatat semua hasil tes, hasil belajar. Jadi dia bisa mengontrol kita, memprediksi kita, kegiatan kita. Ada bidang kelautan. Bidang kelautan ini mendeteksi cuaca untuk nelayan, mendeteksi keberadaan perahu saat nelayan melaut. Ini bidang manufaktur. Nah, seperti ini ya. Kalau ini industri 3.0. Nah, jadi mesinnya datang, barangnya ini berjalan. Nah, tapi masih ada manusia. Kalau 4.0 itu kita hanya mengontrol saja, nggak mengendalikan. Ini nggak tahu ya, kurang jelas apakah di sini manusia ini mengontrol atau mengendalikan. Tapi kalau melihat di sini manusia masih mengendalikan jika dia masih berinteraksi dengan mesin. Nah, ini kemudian ada smart city. Seperti tugas minggu lalu kan, ada smart city ya. Jadi tata kota tidak luput dari erupsi atau penerapan IoT. Sangatlah beragam. Jadi ini beberapa penggunaan IoT, penggunaan pemanfaatan teknologi. Jadi kota itu disebut smart city jika sudah menerapkan beberapa peran dari teknologi, memanfaatkan teknologi. Bidang otomotif, adanya autonomous driving. Nah, jadi di sini mobil ini bisa berjalan tanpa kita menyetir. Kalau di dalam kota mungkin sulit ya. Tapi misalkan di dalam tol, jalannya stabil, kecepatannya bisa kita atur, maka mobil akan berjalan sendiri. Seperti itu. Jadi apabila ada benda, mobil di depannya, mungkin dia akan mendeteksi jarak. Tantangan yang dihadapi. Dari penerapan IoT ini ada juga tantangan teman-teman. Ini memanfaatkan manusia, memudahkan pekerjaan manusia, tapi hadirnya ini punya tantangan, baik karena kehadiran maupun saat implementasi. Jadi tantangan itu dilihat dari adanya penerapan ini, sebagian manusia ini menerima atau tidak, atau saat implementasi. Saat implementasi itu memungkinkan tidak penerapan IoT ini. Mungkin ada tidak koneksi internet yang stabil. Tantangannya ini, ya manusia yang pertama. Manusia tergantikan oleh mesin. Jadi banyak pekerja yang dirumahkan apabila industri itu sudah menerapkan IoT semua. Maka akan banyak manusia yang dirumahkan karena digantikan oleh peran mesin. Akan semakin powerful dan memiliki kemungkinan untuk menggantikan peran manusia. Jadi hadirnya ini, tantangannya ini manusia yang diganti.
Tantangan kedua, keamanan data. Keamanan data kan datanya ini kita bisa mengontrol data atau mengirim data dari jarak jauh, menerima data dari jarak jauh, tapi juga rawan dari kejahatan. Yang penting dalam bisnis, data diolah akan diberikan informasi bermanfaat kepada manusia. Tentu saja ini mengundang orang-orang yang berusaha untuk meretas data, orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu, keamanan data menjadi tantangan yang sangat berat. Adanya perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, manusia juga semakin cerdas untuk mengganggu atau berusaha untuk mengambil data. Privasi atau etika yang ketiga, data mining berlebihan akan menimbulkan permasalahan privasi dan etika yang serius. Misalkan kita bisa mengontrol manusia dengan sensor. Jadi kan manusia akan terganggu privasinya. Kemudian misalkan di smart home. Nah, penggunaan IoT ini bisa mendeteksi percakapan manusia yang ada di rumah, orang yang ada di rumah, di ruangan tersebut. Ini mengganggu privasi. Mahal, ya, karena IoT ini adanya alat atau modul yang harus tertanam di sebuah sistem atau sebuah mesin. Ini cenderung agak lebih mahal. Namun, saya yakin perkembangan teknologi ini karena perkembangan teknologi akan pesat, tidak menutup kemungkinan akan menurun semakin kesini semakin menurun harganya. Kau optimis saja. Ini peluangnya optimalisasi kecepatan, optimalisasi adaptabilitas, optimalisasi reliabilitas, peluangnya. Ini kesimpulannya. Tentu saja saat ini kita sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 yang jauh berbeda dari revolusi industri lainnya. Dan IoT berperan sebagai data miner atau data penting, data yang dapat mengontrol, kita dapat mengambil data dari jarak jauh. Dan revolusi industri 4.0 ini, hal ini menjadi unsur yang sangat penting di samping data processing. Jadi kita bisa mengambil data, mengontrol data, memonitor, dan menyimpan data. Kemudian yang kedua, perbedaan utama dibandingkan ketiga revolusi industri ini, jadi kan tidak melulu langsung 4.0. Dari revolusi industrinya, perbedaan utamanya adalah penggunaan teknologi yang sangat terkini. Jadi hal yang tidak mungkin, hal yang benar-benar memudahkan kita sebagai manusia. Teknologi tersebut merubah berbagai industri secara masif. Secara masif itu secara hampir menyeluruh, hampir menggunakan, memaksa kita harus menggunakan. Dan membuat semua industri menjadi data driven atau berdasarkan dengan data. Jadi pemanfaatan itu tuh menggunakan data. Semua perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh industri. Jadi industri kayak yang ingin maju harus menerapkan ini, tantangan baru. Jadi maka dia harus punya pengelola IT-nya, terus keuangannya, seperti itu, yang harus memadai. Peluang IoT sebagai optimalisasi industri pun juga siap untuk dinikmati oleh industri. Jadi peluang IoT. Ada pertanyaan? Nah, teman-teman, jadi ini pembahasan kita untuk minggu ini. Kalau teman-teman ingin mendengarkan ulang, ada di sini. Nah, di sini teman-teman saya tinggalkan sebuah pesan, sebuah tugas ya sebenarnya. Jadi kerjakan tugas 2, ini ada tugas kedua untuk teman-teman. Kemudian upload tugasnya di sini. Upload di sini sama seperti tugas minggu lalu.
Jadwalnya 4 hari dari sekarang. Ini kan tanggal 28, 29, 30. 29, 30, 1, 2. 4 hari dari sekarang. Nah, tugasnya seputar IoT. Anda teman-teman nggak tulis tangan, nggak. Cukup teman-teman tulis di Word, format Word atau Doc atau PDF ya, dengan nama file seperti ini ya. Nama filenya. Ini kertasnya teman-teman ketik di kertas A4, dirapikan, spasinya 1,15, timesnya Roman, untuk kertas, untuk isinya ukuran 12, dan kalau ada artikel, artikel ini di halaman pertama itu cover. Nah, kemudian ada isi artikelnya minimal 2 lembar minimal. Isi artikel ini minimal 2 lembar dengan pembahasan strategi Indonesia menghadapi revolusi industri. Nah, bagaimana sih strategi industri di Indonesia dan contoh-contoh penerapan implementasi IoT yang ada di Indonesia. Berikan contoh beserta penjelasan sektor yang dikembangkan. Misalkan di sektor kesehatan di Indonesia itu penerapan IoT-nya apa saja? Penerapan dalam misalkan sektor transportasi, penerapan IoT-nya apa saja, seperti itu. Dan mungkin banyak dan lain sebagainya. Tapi teman-teman cukup minimal 2 halaman. Dan uploadnya di sini. Teman-teman, sampai di sini ada yang ditanya apa seputar absen, apa seputar materi. Pak, screen-nya nggak kelihatan. Teman-teman, dari tadi nggak kelihatan ya screen? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan, mungkin teman-teman buka video yang Pak buat semalam, yang Pak telah upload. Waduh, ada yang untuk Pak, atau yang pertemuan kita hari ini Pak catat juga, Pak rekam, nanti Pak share juga ya penjelasannya. Jadi ini untuk pertemuan kita minggu ke-4. Jangan lupa untuk isi absen. Kalaupun belum ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di grup WA atau komen di materi. Baik, Pak. Ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Penjelasan materi, misalkan teman-teman ada yang nanya, komen saja di sini. Nah, ada yang mau bantu jawab juga di komentar. Ya. Seperti itu. Untuk pertemuan 56. Jadi setelah perkuliahan ini teman-teman ada perkuliahan lagi nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Itu jam 9 ya? Jam 8.40. Jam 8. 9. Oh, Iya, setelah. jam 9, Pak. Jam 9, Pak. Jam 9. Jadi kan pertemuan kita sebenarnya 8.40 ya teman-teman ya. Nah, Iya. jadi kurang lebih 45 menit lagi teman-teman boleh belajar melalui video yang Pak sediakan atau menjawab tugas ya di minggu ini, pertemuan keempat ini tugasnya. Tapi waktu batas akhirnya 4 hari dari sekarang atau tanggal 2 Oktober. 1 menit jelang tanggal 3 Oktober. Oke, jika nggak ada, teman-teman bisa belajar mandiri. Ya, putar-putar ulang videonya atau baca modul ya teman-teman. Oke. Terakhir, ada yang ditanya? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Jadi kita akhiri Pak, itu ada yang nanya di chat, ada Pak yang nanya, ingin Pak. bertanya
untuk koper artikelnya seperti apa? Ya, koper standar aja. Kopernya standar, ada logo ITERA, ada judulnya, ada judul tugas, nama teman-teman, NIM, ya, NIM, terus prodi, koper standar. Koper standar. Koper standar ya, yang penting intinya atribut Anda, data Anda. NIM, nama, prodi, jangan lupa, TPB berapa, seperti itu. Takutnya teman-teman hanya melampirkan file artikelnya saja, namanya di atas kecil sekali. Jadi kan teman-teman nanti akan biasa membuat sebuah tugas, membuat laporan, itu biasakan untuk ada cover, teman-teman. Ya, biar cantik lah. Ada lagi yang ditanya? Oke. Abis dari buat cover itu selanjutnya langsung ke isi artikelnya ya Pak? Iya, seperti itu. Langsung aja isi artikelnya. Karena kita nggak bukan makalah, artikelnya aja. Artikel tersebut bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi industri 4.0 ya, menjalani 4.0, terus implementasi IoT-nya, sektor apa saja, seperti itu. Dan terakhir jangan lupa tulis sumbernya teman-teman. Nah, teman-teman ngambil sumbernya beberapa sumber atau beberapa artikel dari beberapa laman, dari beberapa website. Cantumkan di sana daftar pustakanya ya. Jadi dibuat daftar pustaka gitu ya Pak? Daftar pustakanya sumber saja, teman-teman. Oh iya Pak. Ya. Jadi kan diharapkan jangan copy paste dari satu laman maksudnya. Copy paste mudah kan. Jadi teman-teman baca dari beberapa artikel yang teman-teman gabung seperti itu. Ya. Ada lagi teman-teman? Siapa? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Oke? Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Ayah, ada apa? Boleh tanyakan? Ada yang bertanya. Selamat pagi, Pak. Halo? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nah, teman-teman, kita bisa diskusikan lagi di grup WA ya. Ya. Jadi kita cukupkan pertemuan hari ini, teman-teman lanjutkan dengan materi yang saya sediakan. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu perkuliahan hari ini dan telah tercatat sebagai kehadiran dan tidak mengganti di hari yang lain. Sehat terus, sampai berjumpa di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya. Waalaikumsalam Iya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Siapa? Siapa? oke, dah. Terima kasih.